Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian HyperOS 2 Indo di Poco X7. Setelah nunggu sekitar 1 bulan dari perilisan global, akhirnya HyperOS 2 Indo untuk Poco X7 5G udah rilis juga nih. Dan yang region Indo ini udah rilis sekitar semingguan yang lalu ya. Nah, di sini kita bakal review ROM-nya, tapi sebelum lanjut, kita bakal update manual dulu dari HyperOS 1 ke HyperOS 2 Indo. Sampai video ini diupload, saya tetap nyaranin buat update manual aja, karena update manual ini bisa meminimalisir gagal atau stuck update. Buat update manual HyperOS 2 Indo di Poco X7 5G, pastiin kalian udah ada di HyperOS 1 versi paling akhir atau HyperOS 1.0.9. Selain itu, kita butuh satu file HyperOS 2 Indo. Oke, langsung aja kita masuk di setting. Terus masuk di tentang telepon dan masuk di pembaruan. Di sini saya udah dapat notif update ke HyperOS 2 ya, tapi saya tetap milih buat update manual. Lanjut di updaternya ini, kita tap beberapa kali logo HyperOS-nya buat aktifin opsi buat update manual. Kalau udah, tap titik 3 di pojok kanan atas dan tap pilih paket pembaruan. Kalau udah gini, tinggal cari aja file HyperOS 2 Indo yang tadi udah kalian siapin. Ini udah ada, langsung di tap aja dan tunggu prosesnya. Jangan lupa juga buat aktifin jaringan internet biar HP-nya bisa tersambung ke server. Ini nggak bakal makan banyak kuota lagi. Kita cuma butuh jaringan internet buat sambungin ke servernya. Kalau udah muncul notif kayak gini, tap perbarui dan tunggu proses update-nya sampai selesai. Ini biasanya memang agak lama ya, jadi ditunggu aja. Oke, ini udah berhasil update manual. Kalau udah gini, tinggal tap mulai ulang sekarang. Nah, harus diingat lagi, kalau update manual kayak gini nggak bakal bikin data-data yang ada di HP kehapus ya. Selain itu, update manual ini sama sekali nggak butuh UBL ataupun lainnya. Ini udah berhasil booting dan Poco X7-nya udah berhasil update manual dari HyperOS 1 ke HyperOS 2 Indo. Sekarang kita coba cek-cek ROM-nya sekalian game test dikit. Untuk UI sepintas nggak ada bedanya dengan HyperOS 1 ya, baik itu tampilan home screen, icon, control center, dan lainnya. Lock screen style-nya udah pakai yang terbaru juga dan pilihannya udah lengkap atau nggak ada yang dipangkas. Di Time Store-nya udah ada opsi juga nih buat download widget, tapi kurangnya pilihan widgetnya masih gitu-gitu aja atau masih sama aja dengan pilihan widget yang ada di App Vault, dan sayangnya belum ada tambahan super wallpaper. Untuk versinya ada di versi 2.0.2, udah Android 15 dan security patch di 1 Mei. Kalau bicara masalah fitur, sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan antara fitur yang ada di HyperOS 1 dengan HyperOS 2. Masih sama aja sih. Jumlah icon di status bar juga pilihannya masih mentok di 3 aja. Settingan launchernya juga nggak ada tambahan fitur, tapi di sini kecepatan animasinya tetap ada. Refresh rate-nya tetap nggak support dynamic refresh rate, dan AOD-nya masih tetap di limit di 10 detik. Nggak ada pilihan AOD terbaru dan nggak ada opsi buat download AOD lainnya. Kalau pengen tampilan AOD yang baru, ya paling tinggal pakai AOD dari lock screen style-nya. Di bagian baterai juga tetap ada mode isi daya dengan kabel dengan 2 pilihan. Terus fitur perlindungan baterainya juga tetap ada, dan di sini ada 3 opsi pengisian seperti isi daya hingga penuh, perlindungan baterai atau berhenti di 80%,
dan pengisian daya cerdas yang nantinya bakal nyesuaiin kebiasaan ngecas kita. Sisanya ada jadwal daya hidup dan mati. Untuk fitur-fitur lainnya masih hampir sama dengan yang ada di HyperOS 1, tapi di sini udah ada sedikit tambahan juga. Contohnya udah ada opsi untuk tombol matikan daya atau mulai ulang dengan 2 pilihan, udah ada opsi buat on-offin circle to search, dan bagusnya lagi, di sini udah ada subtitle AI yang nantinya bisa diakses dari home screen atau control center. Subtitle AI ini buat terjemahin percakapan ya, bisa dari video atau suara. Sisanya di sini udah ada mode multi pengguna juga. Untuk kamera nggak ada perubahan ya. Fitur-fitur yang tersedia masih sama aja dan nggak ada tambahan mode ataupun lainnya. Mode live-nya juga tetap ada. Fitur-fitur AI di galeri editor masih sama dan pastinya udah lengkap. Di sini udah ada fitur AI buat ningkatin kualitas foto, ada expand foto, hapus objek atau orang, hilangkan pantulan, dan langit. Kalau nantinya di HP kalian nggak ada fitur ini, kalian coba update editor galerinya di Get Apps atau kalian bisa hapus editornya dulu terus install ulang. Buat dijajal game masih dijamin aman ya dan sedikit lebih baik dari HyperOS 1. Di sini saya juga udah sempet coba main Mobile Legends sambil screen record dan hasilnya udah memuaskan banget. Di tes 1 match di mode rank masih bisa dapat gameplay yang udah dijamin mulus dan gak ada drop sekalipun posisi war-nya lagi rame banget. Framerate yang didapat udah tinggi juga. Main di settingan rata kanan super ultra masih bisa dapat framerate rata-rata di 88,5 fps dan gak ada stutter ataupun drop yang mengganggu. Sayangnya framerate ultranya belum kebuka otomatis ya. Suhu di HyperOS 2 ini juga lebih adem dari HyperOS 1 kalau buat main Mobile Legends. Selama 20 menit main, suhunya stabil di kisaran 37,3 sampai 38,8 derajat dan ini dites pakai jaringan WiFi tanpa tambahan cooler dan mainnya di ruangan tanpa AC ataupun tanpa tambahan kipas lainnya. Baterainya juga irit ya, untuk 20 menit main baterainya cuma berkurang sekitar 5-6% aja. Buat main game ringan kayak Asphalt juga udah aman banget nih. Ini sama-sama dites sambil screen record ya. Dites selama 1 jam dengan settingan rata kanan 60 fps masih bisa dapat rata-rata di 59,9 fps pas awal main. Dan setelah sejam, framerate rata-rata yang didapat masih sama di 59,9 fps. Konsumsi baterainya juga udah dijamin irit untuk game sekelas Asphalt. Selama proses tes, baterainya cuma berkurang sekitar 8% aja, sedangkan suhunya stabil di kisaran 37,7 sampai 38,8 derajat.
Overall, HyperOS 2 untuk Poco X7 5G ini udah dijamin rekomen. Sebenarnya updateannya nggak ngasih banyak perubahan dan nggak ngasih banyak fitur baru, tapi bagusnya HyperOS 2 ini udah lebih stabil dan lebih smooth dari HyperOS 1. Suhunya juga udah lebih adem dan sedikit lebih irit juga. Tapi balik lagi, kalau masalah baterai ini balik ke penggunaan masing-masing ya, karena penggunaan tiap user udah pasti bakal beda-beda. Nah, sejak update ke HyperOS 2, saya juga belum nemu bug sih. Jadi untuk sekarang masih aman lah buat di-update. Buat dijajal game ringan sampai berat, menurut saya udah worth it juga ya, dan udah ngasih peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan HyperOS 1. Intinya udah oke lah buat diajak kompetitif. Jadi itu dia HyperOS 2 Indo di Poco X7 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.